Sahabat GPB yang kami kasihi dimanapun berada, selamat pagi. Saat ini kita berada di acara Morning Call GPB bersama saya, Pendeta Sel Tiarisak, Pendeta Emeritus GPB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bimbingan Yesus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur dan terima kasih. Karena di tengah berbagai keterbatasan kami, kesibukan kami, Bapak memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti acara Morning Call GPB pada hari ini. Kami akan membaca serta merenungkan firman yang kudus dan hidup. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan hati dan seluruh kehidupan kami, mengurapi kami dengan Roh-Nya Kudus agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca. Firman Tuhan boleh menjadi pelita dan suri pada perjalanan kami, yang menguatkan kami, yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus bersabda, karena kami anak-anak-Mu sudah sering mengenalnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang kami kasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil berdasarkan jadwal Sabda Bina Umat GPB hari ini dari Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14 yang demikian firman-Nya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kamu memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Sahabat GPB yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diperkenankan untuk dapat beribadah melalui acara Morning Call GPB. Ini semata-mata terjadi karena anugerah Tuhan. Karena kita masih diperkenankannya ada sampai hari ini dan kita berada pada acara ini. Karena Tuhan menghendaki kita. Kita tidak pernah akan ada bila mana Tuhan tidak menghendaki kita ada. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu yang menurut saya dirasakan begitu cepat, kita sudah berada pada minggu Prapaskah yang keempat. Minggu Prapaskah, minggu sengsara ini kita diajak untuk menghayati karya agung Tuhan melalui sengsara dan penderitaannya. Dengan penghayatan itu menjadi penting bagi kita untuk mendatangkan kekuatan bagi kita di tengah berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Penghayatan akan sengsara Kristus mendorong kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang setia mengikuti Dia. Sekalipun para kena tantangan dan penghayatan akan sengsara Kristus membina, membentuk kita sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam identitas kita sebagai anak Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan menghendaki supaya melalui semuanya ini kita hidup memuliakan dan menghormati Allah. Sahabat GPB yang kami kasihi dalam Tuhan, bangsa Israel dalam bacaan kita diungkapkan tidak menghormati Allah. Sehingga firman Tuhan mengatakan caramu kurang ajar. Tapi mereka menyangkal, apakah yang kami bicarakan tentang engkau? Padahal mereka mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah.
Apa untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadap dia? Apa untungnya berjalan dengan pakaian kamu, dengan katakan apa bertobat? Untuk apa menyesal akan segala kesalahan-kesalahan? Sahabat dipilih yang kami kasih dalam Tuhan. Mengapa Israel berbuat seperti itu? Perlu kita mengetahui akan latar belakangnya. Bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan di Babilonia dan kembali mereka membangun bait Allah, mereka merasa bahwa janji-janji Allah itu belum dipenuhi. Janji-janji Allah belum dipenuhi karena mereka mengalami kesulitan ekonomi. Ada resesi ekonomi yang mereka hadapi. Juga serangan lawan atau musuh-musuh mereka. Sehingga kemakmuran yang dijadikan belum terwujud. Mereka malahan menuduh bahwa nabi-nabi telah menipu mereka dengan firman Tuhan dan nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan. Maka yang paling menyedihkan, bila mana mereka memahami bahwa Allah tidak setia pada janjinya. Ini yang membuat mereka sebenarnya menjadi kurang ajar. Sehingga mereka mengatakan sia-sia beribadah kepadanya. Apa untungnya kita taat kepada Tuhan? Apa untungnya kalau kita bertobat? Sahabat IPB yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Bila mana kita ingin melihat firman Tuhan ini dalam kehidupan kita pada masa sekarang, sadar atau tidak sadar kita juga berlaku seperti Israel. Setiap kali kita tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah, maka secara ekstrim dapat dikatakan kita kurang ajar terhadap Allah. Kita menjadi demikian karena kita kecewa sebab kesulitan hidup yang menerpa kehidupan kita, khususnya pasca pandemi COVID-19. Ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan saudara, ada orang-orang yang menjadi miskin, sehingga mereka kecewa terhadap Allah. Ada orang yang menderita sakit penyakit dan tidak pernah mengalami pemulihan kesehatan. Juga kecewa karena kehilangan orang yang dicintai. Apakah istri yang diambil Tuhan, apakah suami, apakah anak. Kita kecewa karena doa-doa yang dipanjatkan selama ini belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan kita kecewa ketika apa yang kita ingini belum dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu kita bersungut, kita mengeluh, bahkan kita marah dan bertingkah laku kurang ajar terhadap Allah. Ya, memang melihat bahwa tidak perlu beribadah kepada Tuhan. Kita tidak perlu ikut Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Tidak ada untungnya. Ada cerita tentang seorang nelayan pada suatu saat yang mendorong perahunya bertolak dari pantai menuju ke laut yang dalam, jauh dari pantai, karena dalam pemahaman sana banyak ikan. Karena di sana biasanya diletakkan oleh mereka rakit di mana ikan-ikan berkumpul. Dengan membawa bekal karena dia akan menangkap ikan sepanjang hari. Dia menangkap ikan tetapi tidak ada seekor pun yang ia dapatkan. Dia mulai bersungut, dia mulai jengkel, dia mulai marah. Dia marah terhadap Tuhan yang tidak memberi ikan kepadanya. Sehingga ia mengambil tombak yang dibawanya, tombak ikan itu. Dan dia menusuk dengan bekalnya, dan kemudian dia mengangkat tombak itu ke langit dengan makan dan mengatakan, Tuhan, coba Tuhan lihat kalau enak makan tanpa ikan. Sahabat GPB yang kami kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu, dan juga kita alami seringkali hidup kita tidak terkendali, kita berani menantang Tuhan. Mana Allah? Allah sudah mati. Kalau Allah hidup, mengapa Allah membiarkan kita mengalami hal-hal yang demikian ini? Kekecewaan kita biasanya kita lampiaskan dalam ketidaksediaan kita lagi untuk membaca firman.
Kita malas membaca firman Tuhan. Kita malas untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mandek di dalam beribadah, tidak setia beribadah, bahkan tidak setia melayani. Apa yang harus kita perbuat dalam situasi seperti ini? Kalau kita membaca kitab Meleakhi secara keseluruhan, khususnya melihat Meleakhi 1 ayat 2, di sana diungkapkan, Allah mengungkapkan, aku mengasihi kamu. Kita harus kembali menghayati akan kasih Allah. Karena bila mana kita hidup dan kita ada sebagaimana kita ada sampai sekarang ini, karena kasih. Kita bernafas juga karena kasih Allah. Kita memahami kelangkaan oksigen pada waktu pandemi COVID. Sulit orang mencari oksigen. Dirasakan betapa nafas itu menjadi sesuatu yang penting. Dan itu merupakan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita yang seringkali kurang kita sadari. Kalau kita bisa berusaha, bekerja, dan Tuhan memelihara kehidupan kita melalui pekerjaan dan usaha kita, itu juga karena kasih sayang Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang harus kita pahami bahwa dalam kehidupan tidak ada sesuatu yang kita terima, tidak ada sesuatu yang ada pada kita yang berasal dari kita. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Karena Yesus mengatakan sehasta saja kamu tidak dapat menambah dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Keberadaan kita sama seperti ranting. Bila mana ranting anggur itu lepas dari pokok, dia tidak bisa hidup, apalagi berbuah. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari itu, para sahabat IPB yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita sekalian, mari hayati kasih-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menghormati, memuliakan Allah, mengucap syukur kepadanya, beribadah kepadanya. Dengan berbuat seperti itu, maka kita akan menikmati sukacita. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan menerima berkat dan kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam satu pemahaman yang mendasar yang harus kita miliki, bahwa saya tidak bisa hidup tanpa kasih sayang. Itulah yang kembali harus kita hayati pada minggu-minggu Prapaskah. Kasih-Nya yang dalam yang Ia berikan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga Rasul Yohanes dalam Yohanes 15 bersaksi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Bahkan Paulus dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19 mengungkapkan dimensi kasih Allah. Betapa lebar, betapa panjang, betapa dalamnya dan betapa tingginya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam penghayatan yang benar akan kasih-Nya, maka Dia dituntut dan dimampukan untuk hidup dalam identitas kita sebagai anak Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati, dan pada gilirannya jadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjang, betapa lebar kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang kami kurang menghormati, tidak memuliakan Tuhan, tidak mengucap syukur, bahkan kami seringkali berlaku kurang ajar terhadap Tuhan. Ampuni kami, dan bawalah kami ya Tuhan masuk dalam pemahaman yang benar, bahwa sesungguhnya kami hidup semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami.
Biarlah penghayatan akan penderitaan menjadi semakin sempurna dan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk semua pendengar morning call pada pagi hari dengan renungan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, dalam bekerja, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi, sehingga mereka mampu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan dikuatkan dalam perjalanan hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode, kiranya Tuhan memberkati mereka. Memberkati ya Tuhan akan BP Mupol, juga jemaat-jemaat GBB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat dan semua presbiter yang melayani dan jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Di tengah tantangan yang kami hadapi saat ini, kami tetap mampu memuliakan, membesarkan nama-Mu, karena kami menghayati akan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pos-pos pelayanan kesaksian, baik yang sudah dilembagakan maupun yang sedang dalam persiapan pelembagaan maupun yang masih ditumbuhkan. Berkati ya Tuhan mereka, berikan kekuatan iman sehingga para pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana dapat melayani dengan dalam penghayatan akan kasih-Mu, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dibesarkan dan dimuliakan. Berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa yang kami cintai, para pemimpin kami agar mereka melakukan tugas sesuai dengan kehendak. Di tengah marutnya persoalan yang terjadi, persoalan politik khususnya menjelang Pilpres pada tahun yang akan datang, Tuhan kiranya menolong supaya bangsa dan negara kami berada dalam keamanan dan ketenangan, karena Tuhan adalah Tuhan sejarah yang berdaulat di atas sejarah bangsa khususnya bangsa dan negara kami. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam tugas di bidang pemerintahan, baik sipil, TNI dan Polri, bahkan kami semua dalam sektor pekerjaan kami, Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami pada hari ini, dalam aktivitas kami, dalam suka duka kehidupan kami mempertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur dan penyerahan kami, yang kami panjatkan bukan karena kami layak, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Para sahabat GPB yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri pada ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama memberi kekuatan kepada kita agar kita tetap hidup dalam kasih, sehingga kita mampu memuliakan dan menghormati Allah melalui seluruh aspek kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.